skala itu sebesar ini sekarang, artinya ada yang nggak beres. Tapi kenapa dibuat beres? Yang mampu membuat beres itu siapa? Yang mampu memuluskan itu semua terjadi dan sekarang jadi skandal siapa? Ya Menteri ATR. Namanya siapa? Nusron bukan. Baik. Siapa? Pak Hadi bukan. Mulyono namanya. Bang Rocky, tampaknya ada yang serius nih yang ditanggapin nih, Bang Rocky, bahwa semuanya sudah bekerja sama loh untuk mengatasi persoalan ini. Proksi itu ya. KKP dan juga TNI AL. Iya kan di lapangan sudah terjadi, kan Angkatan Laut melakukan itu tanpa dasar hukum. Dia cuma mau buka akses rakyat ke laut, kan itu kan. Keterangannya cuma itu. Soal hukum segala macam itu aturannya ada pada Menteri Nusron, kan itu yang mesti diberesin. KKP udah selesai lah, KKP karena dia tanggung ngomongnya, akhirnya dia nempel juga ke Panglima, kan, dan Panglima yang ambil alih isu itu. Tapi gini, tadi kata Pak Horizon bahwa untuk mengeluarkan izin perizinan, surat menyurat, sertifikat persertifikatan itu kan layer per layer. Ngerti saya, semua layer itu tergantung pada sang Menteri ATR, siapa namanya, Mulyono, bukan Nusron. Bang Rocky kenapa menyebut itu nama lagi, Bang Rocky? Apa yang membuat Bang Rocky begitu yakin bahwa yang bersangkutan berkaitan? Apa motif dibalik itu semua? Apa logikanya bisa dijelaskan ke publik biar nggak jadi duga-menduga dan fitnah gitu loh, Bang Rocky? Yang diterangkan tadi oleh pihak ATR adalah sistem pendaftaran, pemeriksaan, lalu keluarkan kertas. Itu sistem yang biasa aja kan. Tetapi kenapa skala itu sebesar ini sekarang? Artinya ada yang nggak beres. Tapi kenapa dibuat beres? Yang mampu membuat beres itu siapa? Yang mampu memuluskan itu semua terjadi dan sekarang jadi skandal siapa? Ya Menteri ATR. Namanya siapa? Nusron bukan. Baik. Siapa? Pak Hadi bukan. Mulyono namanya. Ya serius. Komen saya kalau menyebut nama orang. Tapi gini Bang. Bang Rocky, apa ini ada kaitannya dengan proyek-proyek tertentu? Misalkan, let's say PSN. Ya sama kan. Yang PSN, dasar hukum PSN dan PIK beda itu. Tetapi kapital di belakangnya sama. Kan itu artinya membaca public issue itu, public policy dengan political economy. Bukan sekedar dengan dalil hukum yang hanya membaca black letter of law. Ya huruf hitamnya begitu bunyinya. Tapi di belakang huruf hitam itu ada spasi. Nah spasi itu yang diisi oleh politik. Itu namanya itu. Read between the line itu. Dan begitu ilmu jurnalismenya. Tapi kalau misalkan sudah kondisi seperti ini, sudah mendapatkan perhatian dari Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri sudah turun tangan begitu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. PR-nya adalah sekarang yang paling krusial untuk membatalkan sertifikat tersebut, membongkar, sudah dilakukan pembongkaran, atau mencari dalangnya untuk dibawa ke jalur hukum. Kalau menurut Bung Rocky? Ini belum sampai ke jalur hukum, ini pertandingan antara public relation dari pihak korporasi dan public opinion dari publik, dari rakyat. Yang menang siapa itu? Ya kan public relationnya kan nyewa buzzer kan. Sementara public opinion itu basisnya adalah keinginan untuk melihat ini selesai karena ini problem keadilan. Itu dasarnya cuma itu aja. Nah kalau pertandingan itu dimenangkan oleh public relation nggak mungkin, karena public opinion itu dipegang oleh Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo memegang public opinion, bukan public relation. PR itu kan bisa. Jadi siapa yang kira-kira bakal menang di dalam pertandingan ini kalau menurut Bung Rocky? Sedang dicari keseimbangan win-win solution, kira-kira begitu kan. Win-win solution apa maksudnya win-win solutionnya? Ini apa? Agak menarik nih kata-kata win-win solution. Apa yang dimaksud dengan win-win solution menurut logika sang Bung Rocky Gerung? Gini ya, disebut win-win, sebetulnya mesti ada yang dikalahkan. Karena itu disebut win-win, nggak ada pertandingan win-win. Kan mesti ada muka yang diselamatkan. Sementara presiden nggak mungkin menyelamatkan wajah presiden. Presiden dengan jelas hadir secara fisik, hadir secara ideologis, hadir secara legal, memerintahkan bongkar itu. Yang mau diselamatin mukanya, apakah korporasi ataukah mungkin ya, mukanya pihak lain? Lah. Kalau korporasi orang udah tahu tuh. Tapi muka itu, di balik muka itu ada muka-muka lain. Tentu dia mesti sebutin siapa yang bertanggung jawab di situ. Secara tidak sengaja Pak Aguan bilang, atau secara sengaja Pak Aguan bilang, ini untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi. Kejar aja lagi. Berarti ada beberapa tahap. Itu statement itu ada? Atau gimana? Bung Rocky dengar dari mana? Saya nggak dengar. Kamu nggak dengar? Gimana, Bung Rocky? Nah, kamu nggak pernah dengar? Waduh, saya nggak bisa nih. Kalau saya sebagai seorang wartawan di sini, saya nggak bisa beropini ataupun menyampaikan sesuatu yang
kita nggak punya soundbite-nya, atau mungkin Bung Rocky yang Buset. dengar. 3 bulan ini nama itu disebut. Ya, nama itu menyelamatkan disebut. muka Presiden Jokowi di dalam soal IKN. IKN dan PSN apa bedanya? IKN, PSN dan PIK apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.